Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya ini hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat. Oke, saya Neni Oktarina, calon guru penggerak angkatan 10 Kota Palembang akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Oke. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktu di sela-sela aktivitas padatnya. Pada pertemuan ini, saya ingin bertanya terkait dilema etika maupun rujukan moral. Sebagai kepala sekolah, mungkin seringkali Bapak dihadapkan pada kasus-kasus dilema etika ataupun rujukan moral yang menempatkan Bapak pada dua pilihan. Pertanyaan pertama ya Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Ya, terima kasih Bu Neni sudah mewawancari Bapak dalam hal mengidentifikasi kasus. Yang pertama tentunya harus mengumpulkan data. Oke, data Pak ya. Itu yang utama. Kemudian baru nanti observasi lapangan. Karena kita harus tahu dulu permasalahannya hanya. Ya, tentu saja dari pihak-pihak yang terkait. Ya, dengan masalah tersebut, ya, kemudian memahami faktor penyebab permasalahan tersebut. Oke, dari mengumpulkan data dulu Pak ya, observasi ya, baru memahami faktornya. Oke, baik Bapak, terima kasih. Pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi kalau hal masalah pengambilan keputusan yang saya ambil, ya, pertama itu mengacu pada kepentingan yang lebih besar dulu. Besar Pak ya. Kemudian kita diskusikan kepada kedua belah pihak. Ya, kemudian baru nanti merumuskan kebijakan yang bertanggung jawab dan yang pasti keputusan itu diterima oleh kedua belah pihak. Oh iya, berarti ada 3 Pak ya. Oke, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau langkah yang pertama paling tidak mengidentifikasi masalah tersebut. Kemudian yang kedua mengumpulkan data pendukung. Kemudian yang ketiga meminta masukan ataupun saran dari beberapa pihak terkait pandangan terhadap masalah tersebut. Kemudian nanti baru mengerucut pengambilan keputusan. Barulah nanti di akhirnya pengambilan keputusan dari permasalahan yang dihadapi. Baik Bapak, terima kasih. Langkah-langkahnya sangat bagus sekali Pak ya. Selanjutnya ya Pak ya, untuk pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hampir sama saja dengan pertanyaan yang tadi Bu Neni sampaikan, seperti mengumpulkan data, kemudian meminta pendapat dari beberapa pihak yang terkait. Kemudian kita lanjut kepada pertanyaan yang sudah. Baik Bapak, kita lanjut lagi Pak ya untuk pertanyaan selanjutnya ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang dalam hal mengambil keputusan itu tentu saja dalam pertimbangan ketika akan memutuskan agar di antara kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Kemudian bahwa meyakinkan keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang terbaik. Baik, memberikan dampak positif lebih besar lagi. Memberikan yang terbaik Pak ya, lebih besar lagi. Positif untuk semuanya ya Pak ya.
Selanjutnya Pak ya, Masih ada? apakah Bapak memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Dalam hal ini tidak ada jadwal khusus. Tidak ada Pak ya. Tapi ketika ada waktu, secepat mungkin permasalahan tersebut harus diselesaikan. Iya, berarti nggak ada jadwal Nggak tertentu ada. Pak ya. Oke. Ya Bapak, pertanyaan yang selanjutnya Pak ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau dalam hal mengambil keputusan ada yang membantu seperti wakil kepala sekolah. Iya. Karena alhamdulillah saya dengan Wakasek juga klik, nah namanya. Iya. Ya. Sejalan ya Pak ya. Sejalan, ya. Jadi tidak ada drama perdebatan dan pertimbangan pengambilan keputusan. Jadi diserahkan kepada wakil. Jadi adanya kolaborasi, koordinasi ya Pak ya. Jadi komunikasinya yang baik. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir ya Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman yang Bapak alami dalam pengambilan keputusan dilema etika? Oh itu ya? Ya, Pak. Terutama poin utama yaitu kepentingan anak. Iya, siswa Pak ya. Ya, siswa. Jangan sampai nanti keputusan yang diambil menimbulkan hal masalah baru. Keputusan diambil harus memberikan kontribusi yang besar untuk kelangsungan kegiatan yang ada di sekolah. Jadi tidak menghambat atau membuat citra sekolah. Ini sekali ya Pak ya. Menjadi buruk. Untuk kepentingan anak didik kita dan kemudian tidak menghambat yang pasti citra sekolah yang jadi buruk ya Pak. Baik Pak. Terima kasih atas informasinya, waktunya, cerita dan pengalamannya yang benar-benar sangat menginspiratif sekali dalam pengambilan keputusan. Oke Pak, kalau begitu saya akhiri Pak wawancara hari ini. Terima kasih dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neni Oktarina, calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Palembang, akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baiklah, saya akan memperkenalkan narasumber saya hari ini bersama Ibu Jenny Cynthia, Sarjana Pendidikan, Kepala Sekolah SMP Fatmajaya Palembang. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Terima kasih telah meluangkan waktunya di sela-sela aktivitas Ibu yang begitu padat. Pada pertemuan kita ini ya Bu, saya ingin bertanya terkait dilema etika ataupun bujukan moral. Sebagai kepala sekolah, mungkin seringkali Ibu dihadapkan pada kasus-kasus dilema etika ataupun bujukan moral yang menempatkan Ibu pada dua pilihan. Yang membingungkan kan Bu? Betul. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Sebenarnya dalam mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, yang pertama tentu saja kita harus mengumpulkan data terlebih dahulu. Oke, data Bu ya. Kemudian observasi lapangan, kita harus tahu dulu permasalahannya apa. Dan tentu saja pihak-pihak yang terlibat dengan masalah tersebut, kemudian memahami faktor penyebab permasalahan tersebut. Oke, baik. Itu pertanyaan kedua ya Bu ya. Silahkan. Oke, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang pertama, pengambilan keputusan yang saya ambil ini mengacu pada kepentingan yang lebih besar dulu.
Kemudian kita mendiskusikan kepada kedua belah pihak untuk merumuskan kebijakan yang bertanggung jawab. Dan yang pasti keputusan yang diterima oleh kedua belah pihak ini. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Sebenarnya untuk langkah-langkah sendiri, yang pertama itu kita tentu saja mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Identifikasi ya, Bu ya. Yang kedua kita mengumpulkan data pendukung. Kemudian yang ketiga kita meminta masukan atau saran dari beberapa pihak terkait pandangan terhadap masalah tersebut. Mengerucut untuk pengambilan keputusan. Kemudian mensosialisasikan kepada pihak guru dan staf atau merekrut untuk pengambilan keputusan. Baik. Pada pihak guru dan staf tentu saja. Ya. Oke ya Bu ya. Selanjutnya untuk pertanyaan keempat ya Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sebenarnya tidak jauh berbeda pada pertanyaan sebelumnya Iya, ya Bu ya. benar. Seperti mengumpulkan data dan meminta pendapat dari beberapa pihak. Seperti itu. Iya. Baik ya Bu ya. Untuk selanjutnya, baik Bu, kita lanjut ke pertanyaan kelima ya Bu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Waduh, untuk tantangan dalam mengambil keputusan ini tentu saja dalam pertimbangan ketika akan memutuskan agar di antara kedua belah pihak ini tidak ada yang merasa dirugikan, meyakinkan bahwa keputusan yang diambil adalah keputusan yang terbaik dan memberikan dampak positif yang besar tentunya. Lebih ke positifnya Bu ya, berdampak yang lebih baik. Apakah Ibu memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jelaskan? Sebenarnya tidak ada jadwal khusus ya Bu ya. Tapi ketika ada waktu, mungkin permasalahan tersebut langsung diselesaikan. Benar. Pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau yang suka membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau yang membantu, karena di lingkungan sekolah ini mungkin ada wakil kepala sekolah, wakil kurikulum, wakil kesiswaan. Karena alhamdulillah saya dengan wakil-wakil saya ini sejalan dan tidak ada drama yang pertikaian yang terjadi. Berarti ini Bu ya, saling berkomunikasinya yang baik Bu ya. Baik Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir ya Bu ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman yang Ibu alami dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Sebenarnya untuk pengalaman sangat banyak. Yang pasti keputusan yang diambil adalah keputusan demi kepentingan yang banyak. Terutama poin utamanya kepentingan anak didik kita. Jangan sampai keputusan yang diambil menimbulkan masalah baru. Keputusan yang diambil harus memberikan kontribusi yang besar untuk keberlangsungan hidup di sekolah. Seperti itu. Masih balik ke kepentingan anak-anak kita ya Bu ya. Kepentingan anak-anak dan tidak menghambat membuat citra sekolah menjadi buruk. Benar Ibu. Baik Ibu, terima kasih atas informasi dan cerita pengalamannya yang benar-benar sangat inspiratif sekali dalam pengambil keputusan ini. Terima kasih. Kami juga berterima kasih kepada Ibu. Kalau begitu Bu, kita akhiri wawancara hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.